Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya ini. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah buku yang sudah saya baca beberapa bulan yang lalu dan sudah lebih dari satu kali saya membacanya. Dan saya menganggapnya itu bukan sekedar buku ya, itu adalah portal waktu. Sebuah mahakarya dari seorang maestro Pramudia Ananta Toer yang membawa kita kembali ke awal abad ke-20. Judulnya Bumi Manusia. Mungkin teman-teman pernah membacanya, karena buku itu juga ada sih sebenarnya di Google Playbook ya. Nah, saya kebetulan memiliki dua versi Google Playbook dan versi hard copy-nya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, sebagian dari kalian mungkin pernah membacanya atau menonton filmnya, karena memang sudah difilmkan. Tapi hari ini saya tidak ingin membahas novel ini sebagai cerita romantis atau sejarah belaka. Saya ingin mengajak kalian untuk menyelami jiwa novel ini. Karena ini sebenarnya adalah sebuah novel. Yang namanya novel tentu dibumbui dengan berbagai macam kisah-kisah romantisme dan lain-lain. Di dalam novel ini tersimpan pelajaran politik yang sangat berharga bagi kita, para pemilih di era modern. Jadi ini tidak terlepas dari dari persoalan politik juga, dan masih cukup relevan, bahkan mungkin sangat relevan diterapkan di dunia modern saat ini. Makanya saya angkat ini di channel saya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa nonton sampai selesai ya. Mari kita mulai dengan sebuah kisah. Tokoh utama kita adalah Mingke, seorang pemuda pribumi yang cerdas, anak seorang bupati dan berkesempatan mengenyam pendidikan di HBS. Ini adalah sekolah elit untuk orang Eropa dan kaum priayi pada masanya. Mingke adalah simbol dari pencerahan, teman-teman. Dia percaya pada ilmu pengetahuan, pada rasionalitas, dan pada kekuatan pikiran. Namun ia harus berhadapan dengan sebuah sistem yang kejam. Namanya adalah sistem kolonialisme. Nah, sistem itu tidak menghargai kecerdasannya. Di mata hukum dan masyarakat, ia tetaplah seorang pribumi. Keilmuannya tidak bisa membela Nyai Ontosoroh dari ketidakadilan. Jadi Nyai Ontosoroh ini digambarkan dia seorang perempuan yang tidak bisa melawan hukum yang berat sebelah. Pelajaran pertama bagi kita sebagai pemilih, pendidikan politik bukanlah soal seberapa banyak gelar yang kita miliki, tapi seberapa jauh kita berani menggunakan pengetahuan itu untuk melawan ketidakadilan. Nah, gambaran ini ada di diri Nyai Ontosoroh. Tapi banyak dari kita, para terpelajar, seringkali merasa politik itu kotor dan membosankan. Nah, kita memilih untuk pasif, hanya mengomentari dari jauh. Nah, Mingke dalam kisah ini mengajarkan kita bahwa itu adalah kesalahan. Pengetahuan tanpa keberanian untuk bertindak adalah pengetahuan yang lumpuh. Seorang pemilih yang cerdas harus berani menuntut keadilan. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Kita ke sosok Nyai Ontosoroh. Dia ini seorang pribumi yang tidak berpendidikan formal, tapi memiliki kecerdasan dan kekuatan luar biasa. Ia belajar secara otodidak, mengelola perusahaan dan berani melawan hukum kolonial yang saat itu menganggapnya tidak lebih dari seorang gundik. Tahu gundik kan di zaman itu? Nah, karena Nyai Ontosoroh memang digambarkan sebagai seorang gundik dari seorang pengusaha besar gitu pada zamannya. Nyai Ontosoroh ini representasi dari kesadaran politik dari akar rumput, teman-teman. Jadi dia tidak punya kekuasaan formal, tapi dia punya kekuatan yang lebih besar, yaitu keberanian untuk bersuara dan melawan. Dia tahu haknya dan dia berjuang mati-matian untuk itu. Pelajaran kedua bagi kita, para pemilih nih ya, kekuatan politik tidak hanya dimiliki oleh para politisi, tapi oleh setiap individu yang berani bersuara dan berjuang untuk keadilan. Seringkali kita merasa tidak berdaya sebagai pemilih. Kita pikir suara kita tidak mengubah apapun. Nah, Nyai Ontosoroh dalam kisah ini membuktikan bahwa itu salah. Kesadaran politik tidak hanya tumbuh di ruang-ruang rapat atau di kampus, tapi juga di tengah masyarakat. Di setiap individu yang berani menolak ketidakadilan. Nyai Ontosoroh ini mengajarkan kita bahwa partisipasi politik dimulai dari kesadaran bahwa kita punya hak.
dan kita harus memperjuangkannya. Pada akhirnya, kisah dalam Bumi Manusia adalah tentang sebuah perjuangan untuk kesadaran. Mingke dan Nyai Ontosoroh menunjukkan kepada kita dua jalan yang berbeda menuju kesadaran politik. Mingke yang memiliki kekuatan intelektual mengajarkan kita untuk menggunakan pengetahuan sebagai senjata. Nah, sedangkan Nyai Ontosoroh yang mewakili kekuatan rakyat mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah pada ketidakadilan. Tak peduli seberapa kecil posisi kita. Pendidikan politik bagi kita sebagai pemilih adalah bagaimana kita bisa menyatukan kedua kekuatan ini. Menjadi pemilih yang cerdas adalah menjadi Mingke yang berani berpikir kritis dan menuntut transparansi. Sedangkan menjadi pemilih yang tangguh adalah menjadi Nyai Ontosoroh yang tidak pernah menyerah pada ketidakadilan dan terus berjuang untuk hak-haknya. Dengan menggabungkan kedua hal ini, kita bisa membangun bumi manusia yang baru. Sebuah bumi di mana politik tidak lagi menjadi ajang kekuasaan yang kejam, tapi menjadi sebuah panggung di mana setiap individu memiliki suara dan martabat yang setara. Terima kasih sudah menonton. Mari kita terus belajar dan terus berjuang untuk demokrasi yang lebih baik. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe.